nantinya akan dikerjakan. Ini rata-rata kalau di tempat lain itu full gipsum itu sampai ke bawah. Nah ini harus ada spare. Kalau material keramik boleh, material apa yang artinya kayu itu juga bisa. Pakai PVC itu bisa. Ya, salah satu contohnya itu. Kemudian yang material kedua kaca. Terkait kaca ini bisa full sampai plafon juga karena ini kemarin menggunakan material bekas tempat lama sehingga diaplikasikan ke sini. Ini teknis pekerjaannya juga sama, kemarin sempat saya sampaikan di grinder dulu 5 cm masuk, baru ini ada aluminiumnya, aluminium tanam keliling. Ini harus betul-betul presisi ketika pemasangannya, kalau enggak ini goyang. Dan di atasnya ada aluminium yang jepit dan di skor di atasnya ada besi. Nanti kita lihat yang proses pembangunan di atas yang masih ada bikin kamar. Ya. Hampir salah tujuan. Semester berikutnya udah perhitungannya secara pas. Maksudnya ketika orang naik semua levelnya sama. Banyak yang perhitungan tangga tidak sesuai sehingga levelnya ini ada perbedaan. Wow. Kemarin saya sudah sampaikan terkait kerja plaster ya. Ini yang saya katakan kemarin ada malnya terlebih dahulu sehingga menentukan tebal tipisnya plasteran tersebut sehingga pekerjaan itu bisa rapi lurus gitu ya. Untuk adukan semennya, pasirnya menggunakan semen kongkang ini. Nah pasirnya semennya pakai yang semen ini kalau untuk plasteran. Untuk perbandingannya kemarin berapa? 1:4. Ya. Ya. Bata sama juga. Untuk ring balok per 3 meter. Dari sini sampai sini ada ring balok. Contoh ini ada ring balok juga. Ini yang dikatakan ring balok, dan ring balok ini ditopang oleh kolom yang ada di tengah ini. Tengahnya ada kolom. Kolom praktis. Nah ini contoh pembersihan kolom praktis. Ini pakai besi 10, cincinnya pakai tulangannya. Nah ini yang kemarin saya sampaikan pemasangan bata selkon. Ya, jadi ada kemarin beberapa pasangan ada seperempat, ada setengah pasangan bata, ada. Nah itu diterapkan di selkon juga sama. Ya. Nanti ya. Ini enggak ada dua ya? Nah, ini kurang selkonnya. Nah, coba perhatikan di sini. Ketika sebelum plaster, usahakan pipa listrik ini sudah masang dulu supaya pekerjaan nanti nggak ada bongkar pasang. Ya, ini jadi lebih rapi nanti. Semua MEP udah masuk terlebih dahulu sparingannya. Ketika plaster ini sudah rapi. Nah untuk penentuan ketinggian ini semua harus ditentukan dengan leveling yang kemarin menggunakan total station atau theodolite.
Ini semua sudah ditembak semua, sehingga level antara ini sama sana pun ketemu semua. Ini semua sudah terpasang. Pipa sparingannya semua sudah terpasang. Pak, Eja nggak nanya. Coba? Ya. Mana yang tadi? Iya, Jo. Jadi di sana Pak Hah? ada berapa ya kayak nggak apa gitu, ada kayak bolongan lagi. Kayak dia Gimana? retak kayak gini. Itu untuk pipanya nggak sih? Ini ditanyakan aja langsung. Iya tuh. Hah? Ini kalau lihat dari sini, ini belum selesai dicor ini. Nah, tapi udah di stack ini. Besinya ada kelihatan ya? Iya. Ada besi keluar di selkonnya. Itu kan praktis ya. Ya kan? Praktis. Nah, itu tujuannya besi ini stack ini supaya si dinding ini ngikut struktur ke kolom. Gitu. Ya. Ini belum dicor kolom praktisnya. Belum cor naik. Ini material perkat selkonnya. Perkat selkonnya. Kalau ini untuk cincin kolom praktis. Kalau ini nanti untuk MU250 ini untuk ajian. Setelah diplaster semua baru diaji. Diaji dinding hasilnya ajiannya nanti akan kayak gini. Wow. Prosesnya. Ini kenapa ini udah listrik masuk, ini diaji, ini dulunya plannya bukan kamar. Kemudian ada perubahan perencanaan, jadiin kamar sehingga ada terjadi seperti ini. Ya, Nanti pipa listrik ini ditutup, Pak. pasti itu akan diplaster diaji lagi. Ini semua sparingan udah masuk. Jadi usahakan ketika selkon sudah berdiri, pipa sparingan ini sudah dikondisikan sehingga rapi semuanya. Pak, tapi kalau misalkan di pipa listrik itu nanti ada aliran listrik yang kayak bermasalah atau rusak gitu, gimana Pak untuk perbaikinya? Kalau gimana? Kalau di pipa aliran listrik ini ada kayak kerusakan gitu kan, udah diaci, udah di plester. Oh enggak, nanti kalau udah sparingan seperti ini, jika ada kerusakan itu tentu di kabelnya aja, nggak ada masalah di pipa. Oh. Mantap. Keren coy. Aku lagi membayangkan ini berarti ini nanti ada itu masukkan pocket. Ini satu kamar sekecil ini atau ada sambung sana? Sambung ya? Wow. Boleh, biar sana dulu. Hati-hati ada ini tali-tali benang, jangan sampai kecopot pula. Ya, ini Cak, gelap pula. Lihat Tengok tulisannya. apa? Astagfirullah, siapa yang buat? Ya nih guys, vandalism. Wow. Let me see. Itu void ya. Oh, kaki aku ada Marcel. Dulu bukan kamar, jadi rencana. Wah, Coba sini dulu semuanya. sini. Mungkin terkait plumbing dari Paendro. Ini sub tujuannya untuk MEP dari ducting. Ini ducting fan, exhaust fan. Kemudian ini ada
air bersih. Ini air bersih. Kalau tandanya yang merah begini, ini namanya pipa air panas, PPR air panas. Oh iya, merah Ya, sama biru. kalau yang biru air biasa, air dingin. Nah, untuk pipa yang ini pipa pembuangan air kotor. Ya. Kalau ini air memang air sisa. Air Nah, bekas. kalau ini air bekas. Air bekas. Beda dia. Ya. Dalam lagi? Gimana? Tuh. Ini sama ini. Ini connecting dari atas ini. Ini kan sama di pipanya. Nah. Ya nggak? Kenapa? Oh iya nih, sama juga. Nah, untuk proses nanti kan di pertemuan berikutnya ada rencana plafon juga dan lain sebagainya. Kalau kamar pembuatan rangka plafon kalau bisa di 60 ya. 60 Ini 60. 60 rangkanya ini 40. Kenapa 60 40? Teman-teman harus perhitungkan Itu untuk ukuran gipsum. Berapa tadi Pak? Ukuran Ukuran gips. gipsum di 1,2 kali 2,4 ya. Ukuran gipsum di 1,2 kali 1,2 kali 2,4. Sehingga rangkanya ini harus ketemu. Ini 60 per 40. Per 40. rangkanya ini. Rangka atapnya nih, plafon. Plafonnya. Wow. Ntar lagi kita tinggal di sini. Ntar lagi kita tinggal di sini ya. Bayar ya. Ya, dari plafon ini ada yang mau ditanyakan? Rencana plafon. Pak, ini apa? Yang mana? Ini FCU. FCU. AC. Dorongan AC untuk ke kamar. AC sentral ya, Pak? AC. Kalau ini pipa sprinkler. Oh. Di bangunan satu lantai tidak ada sih. Berarti dia bukan pakai AC yang kayak Pemadam. gitu. Untuk kebakaran. Kalau split dari estetikanya terganggu ya. Nanti banyak rotor-rotor. Mau juga beda. Beda-beda. Kita tinggal Ada yang mau ditanyakan? mahal. Kenapa? Oh, ini coretan untuk interior, ukuran interior. Boleh ya dicoret di sini. Apa nanti ada wallpaper soalnya. Oh. Tulis Chinese semua ya. Nih, kulinya kuli Chinese, Cok. Tidak kuli Jawa di sini. Developernya masih Citra Buana. Cuman 240 ton. untuk pekerjaannya nanti pekerjaannya dari China. Oh. Interiornya dari China semua. Mantap lah. Ya, bisa naik. Gak bisa kan kita tinggal sini kan. Rasanya gak bisa. Mahal. Hai. Kan kita mau jadi arsitek sukses. Amin. Kalau kira aku bilangnya sekarang kita tinggal sini, aduh langsung siap. Belum siap lah nih, lama nih kayaknya siap. Kita lulus belum nih, karena gede proyeknya. Sebesar ini soalnya. Berapa lama ya kira-kira bakal siap ya? Penasaran. Karena kan luas kan. Tapi ini berapa lantai ya yang mau dibuat? Lihat tuh, cantik ya. Gila, nanti berat bolong gitu ya. Apa tuh untuk lift? Betul? Untuk lift kayaknya ya. Dekat tangga darurat ya tadi. Tapi kok dibuat ada akses bolong ke tengah? Oh iya, nih dibuat ya situ. Cantik ya. So dangerous. Iya coy. Nggak hati-hati, langsung ketarik semua listrik-listriknya. Woi, laganya ketok-ketok. Oh, kamar bapak ya. Kamar bapak. Kamar bapak ya. Ini contoh kamarnya. Kocek gini. Gile cantiknya. Boleh masuk, Pak. Sepatu kita Nggak apa-apa. Bapak pakai sepatu.
masuk. Assalamualaikum. Bawa interior. Tapi cantik loh. Wah. Udah ada gelas. Udah ada ini. Itunya apa tuh? Wow. What one? Let me see. Ada bathtub ya? Yeah. Wow. Looks so gorgeous. Iya, jadi kayak apartemen kan? Itunya aja ada ini kompor. Kaget. Pak, lantai kamar mandinya itu pakai apa, Pak? Keramik. Keramik biasa ya? Keramik biasa. Ngajoknya apa nih? Mau lu satu. Aduh. Jel. Aku foto sampai 1000 kali. Wow. Senterkan. Senterin semuanya, Senterin biar optimal. Makasih loh. Oke, thank you. Ya bagi-bagi ya. Bagi-bagi ya. Angel, nih kan. Tipis banget. Masih fotonya. Keren kali ya. Bisa nggak ya kita kayak gini nanti? Bisa. Makanya kita belajar. Itu tuh. Oh iya. Ini kita baru-baru belajar kali ya. Masuk ini. Aduh, share telepon. Kata Pak, tidak bisa dua. itu fotonya dua tuh. Ya, iya juga ya. Nggak tahu. Mungkin karena beda tipe nggak sih? Nggak tahu ya. Ini apa? Oh, AC untuk AC sentral. Mau makan nggak usah lewat sana lagi. Materialnya Iya, ini. cowok. Ini enak kan? Ini cantik kan nanti. Ini materialnya apa? Lantai. Apa nih? Vinyl. Bukan kayu. Vinyl. Iya, sana. Betul. Vinyl. Ya motif kayu, tapi bukan kayu. Nah, dan teknik pemasangannya Pakai knockdown. vinyl. Knockdown. Jadi ya tinggal ditempel dipukul aja, nggak ada lem. Oh. Nanti kalau gitu terus kalau kotak-kotak dia terus apa gitu loh, kayak puzzle gitu loh. Keren juga ya. Kalau ini mah Ya, Ini. pakai kayu semua. kayu semua. Ya, finishnya vinyl. Oh iya, Triplek multiplex. Oh. Kayu jati. Vinyl atau ini ABL tapi yang depan ini vinyl. Pakai kayu tapi dilapisi vinil gitu ya. Keren ya. Mantap juga nih. Ya, curi satu. Jangan. Open dong. Open ya, cowok. Mak, tagihan listrik Siapa nih? naik, Pak. Tazelo. Bentar, Cok, ditelepon sama ini. Telepon sama Sharon, siapa yang mau angkat? Yang ini sudah oke. Oh, gile. Cantik kali, coy. Ini apa nih, bel ya? Bel. Ya, Bel ya, Pak. ada di endingnya. Wow. Gak bisa nampak, Jodos? Iya, aku hanya melihat. Wow. Ini hotel campur apart ya, di penthouse ya. Nih, gimana sih? Kenapa? What, apa nih? Udah tahu. Oh, data checklist perbaikan. Ini ada Mantap juga nih, kita bisa tambah itu sedikit. bukan dari segi kalau Kokonat. Kok ada kondak anjir kokonat. langsung kelihatan. Ketika orang mau masuk, posisinya ini kan lebih masuk nih. Jadi lebih privasinya lebih terjaga. Kalau misalnya buka, ini orang lewat akan kelihatan dari samping. Tapi kalau lebih masuk, ini lebih nggak kelihatan semua. Oh iya ya. Bertiga. Dia ngomong Karena apa? pintu. Aku baru kedengeran. Karena pintunya kan dibawa masuk kali kan. Nggak kayak biasanya kan biasa pintunya lebih depan lagi. Untuk menjaga privasi. Apanya? Untuk menjaga privasi. Apanya? Pintu. Biasanya kan langsung hadap-hadapan. Nampak dalam kan nanti. Nah. Ya, masuk deh. Kita membuat Wow. rencanaan keramik. Ini rencana keramik toilet. Pastikan keramik yang dipakai ukurannya menyesuaikan dengan ukuran yang di lokasi. Contoh ini ukurannya 60 buang kanan kiri sehingga efisiensi kebutuhan keramik lebih sedikit. Ya. Yang kedua terkait estetika. Pemasangan nat keramik. Ini karena posisinya tempat mandi, jadi posisinya pas di tengah.
mat keramiknya, supaya ketika orang mandi ini lebih nyaman kondisinya di as. Dan perhatikan yang di area sini. Nah, pemasangan keramiknya harus presisi. Mau as badan, ini namanya as badan keramik. Posisinya pemasangan keramiknya ini utuh di tengah, buang kanan kiri. As badan. Ya, Kartu as badan juga. ya. Ngerti kan? Ngerti. Sehingga ketika orang masuk melihat ini kan enak nih, posisinya as kanan kiri nggak miring. Jelas ya? Ngerti ya? Apa kamar mandinya? Dia apa Kak? Ini speaker, sprinkler, lampu. Oh, Speaker. Speaker. Berapa? Kayak alam. alarm. Oh. Lampu kayaknya. Nah ini siapa ini? Mana? Apa? Smoke detection. Fire detector. Pas smoke detektor. Ya. Jika terjadi kebakaran, Ada Cucu ya ha. bunyi ada sendiri. sistem alarm Cucunya. Exa. ada Ini belum kan jadi ini. cuma boleh pasang satu kayak asap langsung Smoke detektor langsung hidup nanti sprinkler. Per dua sprinkler satu sprinkler ada ukurannya. Di Vendro ada pelajarian. ada. Kalau ada sprinkler, Cuman ada. cuman kalau secara yang bangunnya besar kami belum. Kalau sprinkler itu jarak antar sprinkler itu maksimal di 4,5, 5. paling kecil di 3,5 sprinkler. Kemudian baru ada detektor. Baru ada detektor. Dua sprinkler Oke. 3,5 atau 4,5 ya? Minimal berapa tadi? 3,5. Tangganya pendek. nggak nyaman ya. Nanti di mata kuliah berikutnya Pendek perhatikan tiba-tiba naik. anak tangganya. Ketika membuat sebuah desain, pikirkan stepnya harus sama. Dari lantai 1 sampai lantai teratas itu step harus ketemu sama. Kenapa? Karena ketika panik dan lain sebagainya, orang lari, ini jangan buat terkejut stepnya ini. Harus HP-mu pakai nggak? turunnya harus sama. HP-mu pakai nggak? Telepon si Seren lah. Tadi dia telepon aku. Aku nggak bisa jawab lagi rekam. Kayak dia baru sampai. Wow. Halo, Sher. Kami udah di lantai, nggak tahu nih lantai mana nih. Naik aja ke tangga. Kalau pipa gas itu letaknya di bawah plafon. Kan ada tuh yang bagian Kalau pipa gas tidak boleh di atas plafon. Ya. nanti ada di ujung. Semua pipa gas harus di bawah plafon. Kenapa? Nah, Jika itu tangga terjadi tuh. kebocoran, terjadi kebakaran, untuk antisipasinya lebih cepat. Ya, ini pipa gas. Ini penandaan dimanapun warnanya kuning. Dia langsung Kalau di sprinkler depan. warnanya merah. Itu udah masuk aja. Masuk aja. Yang mana? Enggak, pipa gas nggak Dia tuh ditutup. langsung di depan situ ya itu tuh. Masuk aja. Untuk kitchen. Benar, ada Circle K. Ya benar. Wih, gila. Ini nanti ada partinya gitu. Kayak di market kan dia bisa jadi dua gitu. Kucing. Ketika membuat keramik, ya. Ini pastikan kondisinya tengah, antara ruang sama ruang kondisinya tengah. Jangan ada potongan kecil. Pemasangan keramik, usahakan posisinya as tengah, buang kanan kiri, sehingga antara pinggir sama pinggir ini sama besarnya. Jangan ada potongan kecil. Jangan ada ketika merencanakan keramik ada potongan 5 cm,
ada 3 cm. Berarti kayak di balance. Ketika orang jalan kan lihatnya harus Lantai 3 pas kayaknya. posisinya. Tahu ya, ngerti ya. Pokoknya nanti ini Nah, kita masuk ke tangganya udah tangga yang pakai semen. Kan ada 2 tangga deh, ada tangga yang Darurat sama tangga yang ada tangga yang pakai besi biasa sama nanti tangga yang naik semen. Coba tanya sama tukang. Coba tanya sama tukang deh. Nih dia di sini. Coba. Nih kasih lihat sini. Nih di mana? Ini ballroom, di ballroom. Bilang bangunan ballroom ya teman-teman ya. ballroom. Kita lihat secara Oh, plafon. berapa tingginya? Kemudian dinding untuk 10 lebih. 10 lebih. 10 lebih. Perhatikan ballroom Ballroom lantai 3 tempatnya katanya. harus kedap suara. Suara tidak boleh keluar dari ruangan. Kalau kita berbicara Tapi satu lantai ini ya. dengan itu ya, Bu. Tapi kalau Kamar. satu lantai enggak, cuman untuk pengetahuan teman-teman biar tahu lebih lanjut. Contoh ini pekerjaan dinding, kita menggunakan rangka ini baja ringan. Tutup ini. Baja ringan. Kamu tutup Sarah. Ini yang kemarin saya sampaikan pakai kanal C untuk struktur pada dinding partisi nantinya. Setelah ini disusun dengan ukuran 60 kali 1,2. Dilanjutkan untuk penutupan rock wool. Rock wool ini tujuannya untuk meredam suara supaya suara tersebut tidak keluar. Ya, Penutupan apa? rock wool. Rock bull, Ya, nanti teman-teman searching atau peredam suara. redam suara Ini ya. barangnya ini enggak full, ini belum selesai. Oh, Full sampai ke atas. Plafon enggak. enggak phone enggak. Ya. Kemudian untuk pekerjaan rangka atap, rangka plafon, sorry, rangka plafon. Ini 40 kali 1 kali 60 kali 1,2. Ya, Sorry. 40 kali 1,2. Wow. Sebelum pekerjaan plafon, pastikan MEP semua sudah ada di atasnya. Sama seperti halnya rumah tinggal satu lantai, MEP yang ada di atasnya ini harus sudah terpasang semua, ya teman-teman ya. Sehingga pekerjaannya rapi. Jelas ya. Nah, itu dia Sharon. Sempet ya? Aduh. Alhamdulillah share sampai sini. Iya. Tadi udah Ada yang mau ditanyakan di sini? tadi udah berpetualang kami. Sekarang kan naik lantai 3. Gitulah spesial lah. Ada yang mau ditanyakan? Jadi pemimpin kepala kontraktor. Warna putih. Semuanya ada. Ini pipa sprinkler nih. Mana? Nanti tinggal ngecek turun. Oh. Ini sprinklernya, kemudian kabel detektor sudah ada. Semuanya sudah harus posisinya di atas. Gile. Udah ada punya AC-nya juga ya. Gila. Detail. Ada AC-nya. Itu kan itu tuh yang Nanti jalur di pinggiran ini AC-nya nih. Semuanya saat ada 7, gede ya. 6, 7, 8. Ada 8 sama 8. Nanti keluar AC-nya cukup-cukupnya plafon ini. Panas coy. Belum absen ya? Belum absen ya? Absen. Tadi Ada yang mau ditanyakan? Ini Stefannya bilang absen buat apa itu? berkaitan sama Absen apa? Ada Tadi. emang absen? Ini absen. Buat pertemuan selanjutnya. Allahumma baru tahu. Aku datang karena sorry. Aduh berat kayak tas aku. Saklarnya aja ya. Di mana ya? Itu enggak sih? Apa tuh? Iya. Rangkaiannya kayak gimana? Penitikannya. Nah, itu nanti dipelajari di
Pak Endro itu. Kalian harus menentukan pendidikan secara estetikanya, kebutuhan lampunya dengan ruangan besar ini untuk mencari lumennya itu. Cepet banget ya Ada sudahnya. kan? Mencari lumen. Iya loh, ya, rata-rata belum sudah loh. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi pendidikannya diajarin kan? Untuk kesan pagi seperti apa, kesan terang seperti apa. Kalian harus tahu konsep rumah sakit dengan konsep hotel, dengan konsep villa. Untuk lightingnya itu berbeda dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit nggak ada ceritanya, rumah sakit itu suasananya itu redup-redup gitu. Ada pernah lihat rumah sakit redup-redup? Gak ada. Semuanya terang, pakai warna putih. Kenapa? Karena di situ memang rumah sakit, ya kan? Nah kalau untuk hotel resort memang untuk orang santai, dia nggak mau yang terang-terang silau dan sebagainya. Dan itu punya perbedaan dalam konsep. Kasihan dia terkurung kah? Sayang. Terkurung dia nggak? Ada kucing. Bawa pulang Jun. Aksesnya tetap semua di lift. Akses semua orang di lift ini. 1, 2, 3 ini lift. Untuk struktur lift ini panjangnya. Kalau dari nanti ada Refunction. nanti teman-teman mempelajari tentang lift juga. Udah jadi sahabat deh. Tolong tasku dong, naikin. Oke. Terus ini lantai-lantai marmer. Marmer. Marmer prinsipnya sama seperti pemasangan keramik. Perbedaannya marmer ini skalanya besar. Ukuran marmernya besar. Kalau keramik kan kecil. Kecil. Secara teori pemasangan tetap acuannya harus as ruang. As ruang ketemu asnya berapa dan pikirkan juga efektivitas material tersebut. Belum mandi loh. Belum mandi. Kamu mau dilus juga? Oh, sejak kapan? Terkurung dia kayaknya nggak sih? Lihat nih. Anteng kali deh. Tadi as itu maksudnya apa? Itu yang Tengahnya titik center, tengah. kiri kanannya sama. Iya. Oh, titik tengah gitu ya? Tengahnya utuh. Sama kayak keramik tadi. Udah lihat nggak? Jadi Yang kanannya di bawah sama tadi. gitu. Kasih tegak. Saya jelasin tadi. Ini kucing ya nih. Ah, bukan, kalau ini kolom ini kolom struktur. Ini kolom struktur. Iya, Karena pemilik. tinggi bentangannya jauh, nggak ada pegangan. Itu ring baru. Kemarin setiap 3 meter kita berikan ring balok. Kalau ring balok horizontal ya. Ya. Kalau ini namanya tiang. Struktur. Yang struktur. Namanya siapa? Seren. Sharonnya. Iya. Apa? Tangan kau ya? Enggak lah. Kita mau foto dulu. Aku bawa ini. Ya Allah, sangat prepare ya. Aku nggak nyangka bakal sangat cerah. Tadi mendung. Ke sana dulu. Rangga. Lang. White boy. Udah jadi kepala proyek. Dia nggak suka di Lang. Kamera, kamera. 1 juta lang. Ayo. Baris lagi dulu ya. Aduh. Isa. Ada tanaman di atas lantai 2 ke atas, di atas hujan. Teman-teman harus pikirkan untuk pipa resapan pada tanaman ini. Ini harus ada pipa resapan karena tanaman itu tidak bisa hidup kalau tidak keluar airnya. Air itu tetap harus dikeluarkan. Contoh, ini ada pipa resapannya. Ini terkonek di sini. Ini keluar airnya. Jadi ini tidak boleh mampet begitu saja, harus ada
air keluar. Betul, ini lightning semua standby. Tuh ada pipa resapan nih. Kabel semua sudah ada sparingnya semuanya. Di rakitnya. Ini nama batu apa? Batu alam. Prepare banget. Pipa resapan biar nggak mati. Skylight, wow. Nah, nyaman kamu kayak gini, nak. Jangan nih. Boleh tekanin nggak, Liva? Yang ke belakang. Nah, ya ke depan. Nggak nampak aku lagi pegang kucing. Nggak apa-apa lah. Nih guys, ada Fania bersama anaknya, anak baru dipengut. Insya Allah. Insya Allah menjadi anakmu. Gak boleh, ini tunggu sini, nggak boleh. Kepala proyek nih. Ya, bahayanya. kepala proyek kok nggak boleh bawa. Nggak siap proyek ini kalau ke bawah, nggak bisa. Wah, bahaya nih. Oi Meme, Nah, thank you. batu foto dulu nih batu. Yang mana? Aku nak copy warnanya nanti. Tapi aku cari di Google gak nemu ini. Kenapa suruh aku? Buat SDA nanti. Lumayan. Itu udah ada. Mau pergi ya? Sayang. Gimana? Turunin lah. Ayo. Nak. Udah dibawa sejauh itu mau tinggal. Lama. Nggak bisa, dia mau kabur. Tadi aku udah ajak. Nih, mau lagi. Tadi aku udah ajak, dia mau turun sendiri. Jun, dia nggak mau, Jun. Tapi kasihan di atas, nggak bisa pulang. Kira kayak iPhone, beda-beda. Kabelnya beli sendiri. Ya. Kalau Ini jangan taruh sini sih, ini bahaya. Menggunakan vertical bending formnya ada skylight di atasnya dengan tidak kabur lurus lengkung dan bentuk apapun tidak harus kotak-kotak, kalian bermain separuh lingkaran, seperempat lingkaran atau seperti apa ya, sehingga ketika membuat desain kalian ini leluasa. Pak, kemarin saya sempat ingatkan, sering-seringlah baca-baca referensi, lihat-lihat referensi, itu bisa memberikan keluasan pada imajinasi kalian ya. Karena arsitek itu kalau nggak punya imajinasi ya kosong. konsep so majestic. Yes. Light Yagami mati di sini. What? Maksud? Light Yagami kau nggak tahu ya? Nggak tahu. Not. Tahu, cuman maksudnya kenapa kok? Matinya kan kayak di tangga kayak gini. Aduh, jangan kayak gitu. Kan hasilnya maksudnya. Tuh Bapak sudah menjelaskan ini. Ini apa? Gibson. Oh, Gibson nyanyi. Wah, curi satu boleh? Suri lah ya. Enak nih kayaknya. Wah, di mana nih? Udah agak adem. Ini apa, Pak? Kitchen. Ya. Oh, Ini main kitchen. Wah. Kalau di sini semua gede ya. ini ada kaitan sama materi kita. Mana tadi? Yang lain. Jangan lambat. Sorry.
Ini material plafon nanti akan saya jelaskan beberapa jenis material plafon. Salah satu contohnya tadi gypsum, ya. Yang kedua, ini menggunakan plafon akustik. Ya, ini susunannya tinggal dipasang-pasang aja nih, nggak ada skru dan sebagainya. Hanya sapotnya ini aja yang perlu naik ke atas. Tinggal masukkan aja. Contoh materialnya ini rangkanya seperti ini. Tinggal dipasang gitu ya. Wow. Mantap kali coy, kitchennya gede. Ini namanya Ini kayak longkang gitu. pipa hijau. Kitchen semuanya seperti ini. Memudahkan ketika sampah masuk dan sebagainya. Dapur emang lebih pendek ya Pak? Betul. Pak, pipa hijau itu apa ya Pak? Tadi belum datang ya? Air itu air. Oh, pipa air. Kalau ada garis merahnya air panas. Ya, Air kalau panas. yang Biru, biru air biasa. Yang kuning Ya. Kuning kuning gas. Yang kuning gas wajib di bawah gas plafon tadi. ya. Wajib di bawah plafon. Oke. Kalau ini casting Tahu gitu. Oke. Iya kan? Lebih sejuk daripada tempat lain ya. Leo juga belum tentu ngerti juga. Leo masih belajar menjadi arsitek. Kita semua gitu. Ya kita juga sih. Baru datang. Oh pakai keramik ya biar dingin. Hancurkan dindingnya. Cantiknya. Gede juga main kitchennya berarti ya. Iyalah pastilah, karena sehari aja bisa masak berapa? Iya juga ya. Apa tuh? Jangan lagi tuh. Jo. Buka lampu. Tuh ada warna merah lagi. Kaget gua. Iya, penasaran apa? Ada kucing. Gudang mana gudang? Oh, gudang penyimpanan gitu ya. Di sini tapi dingin kali loh. Sama kayak kamar mandi juga. Kenapa ya? Kamar mandi harusnya lebih tinggi gak sih? Setahu aku lebih pendek. Kamar mandi harusnya lebih tinggi gak sih? Setahu aku lebih pendek dia. Kamar mandi dari Ada hood cookernya. Jadi ngisep asap langsung dari sini. Oh, enggak. Sekut dia agak kecebal gitu ya makanya. Ada exhaustnya. Oh. Kenapa lebih pendek? Lah iya tadi aku. Biar orang pendek bisa. Aku cuma menebaknya ya Pak ya. Apa? Nggak jadi. Lupa. orang pendek bisa itu. Siapa? Lupa kenapa ya? Apa chef? Gak ingat-ingat lagi. Udah cari di Google udah lupa. Kembali lagi ya. Setiap desain itu berdasarkan fungsional. Kenapa pendek? Yang pertama untuk efisiensi AC. Ketika plafon lebih tinggi, tentu kebutuhan AC itu lebih besar. Oh iya ya. Pantesan ada. Yang kedua terkait AC itu juga secara efisiensi listrik juga berkurang. Nah itu dipertimbangkan di situ. Kalau tinggi-tinggi buat apa? Di sini fungsinya hanya orang masak. Manusia paling tinggi berapa? Orang masak 153. Udah jalan sekali 2 meter orang. Menghina kau. Kokinya masak pakai AC? Plafon Ya iyalah. hampir rata-rata mau Apa nggak mati? mau nasional internasional plafon kita di 2,6. Kompor. Enggak 2,6 lah. untuk standar AC kita nggak ada anginnya. semuanya. Nggak ada Tapi anginnya, kalau untuk hawanya rumah, aja yang sejuk. kenapa kitchen di rumah mengikuti elevasi plafon yang di luar yang lebih tinggi? Kenapa? Biar jangan. Biar Biar. tinggi bisa. Kalau di sini pendek tidak ada kaitannya sama panas. Kenapa? Karena ada AC. Benar. AC oke panas. Tapi kalau di rumah kenapa tinggi? Estetika Pak. Karena menyesuaikan. Estetika Pak yang menyesuaikan. Menyesuaikan dengan bilang itu aja. Lagi. Iya kok di rumah nggak ada AC. Nah, terus Terus
cuman Apa? enggak sebesar ini. Enggak semua. Kalian mempelajari pengawaan di SDA, pengawaan rumah, pencahayaan itu mempengaruhi dari kebutuhan ruang, termasuk luasan ruang. Kalau di rumah kitchennya tinggi, plafonnya tinggi, karena dari pengawaan itu dibutuhkan. Kalau pendek, satu, di rumah-rumah banyak kemungkinan kitchen tidak pakai AC. Memang ada kitchen pakai AC. Nggak ada. Sehingga selalu diberi bukaan jendela lebar atau diberikan exhaust yang lebih besar. Ya, berarti di rumah nggak perlu AC buat apa? Masak, pinggang kan udah dingin kan gitu. Tapi ini tidak, kan ada penghangat makanan dan sebagainya, karena kompleks secara kebutuhan fungsional di hotel ini lebih besar dibandingkan di rumah. Ya, jadi biar pandangan analisa teman-teman lebih luas terkait desain. Jelas ya? Utamakan ketika membuat sebuah desain, teman-teman harus melihat fungsinya apa. Ruangan itu ada apa saja, kebutuhannya untuk siapa saja, itu harus tahu. Ya. Dari sini ada pertanyaan terkait yang konstruksi bangunan. Pak, itu yang pipa putih itu AC ya? Bukan kabel itu. Yang ini pipa konduit. Konduit. Pipa konduit itu pipa untuk membungkus jalur kabel. Itu karena dia tuh kan pakai lem, bukan lem semen biasa, jadi dia tipis ya, nggak nampak sama sekali mah. Tadi ada tuh Kalau ini lewat contohnya. tray. Emang dia tuh nggak nampak Yang kalau kabel di besar tempel. ini tidak perlu Mana bungkus ya? karena Di sini udah di ketutup. dalam di luarnya isolatornya udah tebal. Ini secara kebutuhannya berbeda-beda. Ada kebutuhan yang diharuskan airnya itu banyak, ada yang sedang, itu sesuai kebutuhan. Ada yang mau tanyakan di area sini? Pipa exhaustnya di mana? Pipa apa? Exhaust. Ini Exhaust fan. ini ducting exhaust semua. Ini Oh, ducting. yang gede ini ya. Ya Allah. Ini larinya keluar. Larinya keluar. Di luar ada motor besar untuk menghisap asap ini ke sana. Oh. Ini gutter. Buat air apa? Pembuangan air. Pembuangan air gas. Kayak buat bersihin dapur ya Pak? Atau gimana? Menggunakan Ketika orang masak, orang bersihkan lantai, semua airnya miring ke sini. Oh, berarti ini Betul. Ya. Nah, terkait perencanaan keramik, berkaitan sama perencanaan keramik, ketika membuat desain, ini harus ditentukan Kayak kucing. kemiringan keramik itu lari kemana, yang ada floor drainnya. Tapi kalau di dalam rumah itu tidak mungkin ada air, sehingga levelnya rata. Kalau yang ada kemiringan, mungkin di teras, terus di toilet itu ada kemiringan semua. Ya. minimal Bapak. Minimal kemiringannya. Ya. Kemiringannya cara menghitung di dalam kemiringan lantai itu menyesuaikan luas atau panjang pada ruangan. Kalau misalnya saya ambil di 1%, 1% kemiringan ke sini, ketika tes air sudah ngalir sudah cukup. Maksudnya apa? Ini miring. Ada water pass enggak? 1 derajat mungkin. Nah, kemarin kan saya jelaskan alat dan kebutuhan ya, alat-alat. Kan ada water pass juga itu. Water pass itu tujuannya untuk melihat kemiringan lantai ini miring enggak. Pak, maksud 1% itu gimana, Pak? 1% dari kemiringan ini. Maksudnya? 1 derajat ya. 1 derajat biasanya. Bukan derajat. Bukan derajat ya berarti. 1% dari Pakai water luas. pass nanti tahu. Bukan dari luar. Jadi nggak pakai derajat. Jadi kalau sudah miring udah cukup. Enggak, Oh, Berarti insting gitu. Yang penting ada hitungannya. kalau kemiringan water pass itu kalau full ini 100%. Artinya sampai 90 derajat.
miring, tapi kan tidak mungkin lantai sampai tegak lurus kan gitu. Ini sampai ketemu di 1%. Yang penting ada kemiringan. Bisa ngalir air lah ya. Berarti Yang penting airnya tergantung kebutuhan. Berarti di Pertamina ya Allah. Ini tadi. itu kan harus pakai AutoCAD kan? Ya, tapi kalau di desain tinggal kalian gambar kemiringan 3%, kemiringan 5%. Kalian kan arsitek kan? Calon arsitek kan? Itu hanya penentuan di gambarnya. Please yang catat tolong. Segar. Pantes dingin ternyata karena ini bukaan di sini. Pantes. Cantik nih Mas ini kok udah jadi loh. Apa ini gambar? Banyak kali ya gambar-gambar lele ya. Ini lelenya tajam lagi tuh yang sana tuh. Ya tuh lihat tuh. Monas itu. Bukan lele lagi tuh Monas. Apa dia? Kan pertanyaannya, ketika kita desain, menjelaskan ke klien, oh ini tidak bisa buat gini. Nah, cara menjelaskannya, karena kita tahu teknik dan cara mengerjakannya, kita jelaskan secara teori dan praktik. Contoh nih, bangunannya kenapa buat seperti ini kan gitu, yang ditanyakan. Si klien tidak mau. Oh bukan klien. Oh tukangnya bilang nggak bisa. Nah, kamu harus punya dasar. Makanya di konstruksi bangunan rendah ini tidak hanya kalian mempelajari teori, tapi praktek sampai ke pemasangan bata pun kalian harus tahu. Sampai campuran untuk ngecor ini semua harus tahu kan gitu. Ya. Iya. Contoh ini lantai. Ini ada kombinasi lantai A dan B. Oh, iya ya, beda nih. Atas mengikuti belakang. Mengikuti plafon ya A dan B. Wow. Dapat. Ya. Ada pandangan ya. So cool. Dari tadi aku salfok lihat atap plafon tuh. PPC. Modelnya seperti ini. Hei, ya kali ambil satu. Enggak pakai. Coba di bawah aja dulu, nggak usah dikasih ini. Nah, contohnya, contoh material. Mau lah ketok. Enggak sama Pak. Pas Seno lagi. Mau lah ketok. Plastik ya? Iya plastik. PPC. WPC enggak sih tadi? PPC atau PPC? PPC. WPC kan? Iya, PPC. C. Cantik nih. Jangan. Gak tahu. Gak tahu, gak dibilang. Cuman di tur aja ini. Kayaknya udah siap sih turnya. Oh, nih. Kondisi plafon ini teman-teman. Wow. Ini ada kombinasi antara gypsum sama plafon apa PVC ini. PPC-nya di atas ya. Oh. Ya. Ya, ini bukan kayu, sama kayak hitam tadi. PPC juga. PVC. PPC. Keren. Iya. Kirain kayu betulan. Ternyata PPC. Wah. Oh ini kemarin dari orang seni langsung dari semen itu dibuat seperti batu begitu. Diukir ke Diukir. Seni orang seni. Jadi dia ngukir dia. Wow, keren ya. Kayak gini Pak, untuk apa gimana? Dia dipoles lagi. Dipoles biar mengkilatkan, lihat ada semen acian.
mengkilatkan itu dipoles rubbernya sendiri. Bapak juga ngurus donor aja. Mau nanya ke Mas ini. Pak Dimas. Pak Dimas ya? Iya, Pak Dimas kemarin kan. Aku kepengen lihat lah Torak tuh kapan lagi ya? Ganti dan aku lagi. Aku kemarin kenapa ya? Pak Dimas. Apakah Bapak sibuk? Jajan lagi dong. Bisa sama kayak tadi. Kayak tadi Atap kaca. Kalau digambar kayak apa? potongan. Ya, contoh di sananya kayak Potongan. Kalau potongan, kalau itu kan pakai bulat, pakai petak bisa karena kan ini bentangannya nggak panjang. Punya mau? Ya. Mau foto-foto lagi. Ya Allah. jangan apa? Setelah lihat sini mau ganti benang langsung. Iya, Cok. Aku pengen ganti empat tampak. Iya, kayak apa sih? Kayak enggak. Itu biasanya berapa lama? Pembersihan. Iya. Kalau pembersihan, tidak foto? kalau seperti ini biasa 2 minggu dan selesai. Cepat juga ya? Kalau pembersihan. Tapi kalau udah masuk semua interior masuk, ini masuk. Berarti pembersihan dulu bawa interior ya? Oh interior dulu. Interior dulu. Enggak kotoran ya nanti. Enggak, interior itu yang dalam bangunan semua. Baru nanti pembersihan. Nanti diperiksa dulu mau keluar tuh. Periksa enggak? Periksa. Saya mau minta triplek market nanti. Ya, mau tahu aja. Potonglah pakai gini. Tuh, itu evacuation stairs-nya ya. Keren. Aku nggak sabar lihat ini siap. Aku tapi udah balik kampung nggak ya? Udah balik kampung. Kerja lah sini. Ya, kerja di luar negeri gitu. Oh, Mak. Singapura. Boleh. Nanti kalau you lagi liburan kerja, Jadi enggak hanya satu material aja. Ini bisa menggunakan kaca sama ACP. Oh. Ini Colong-colong buat market. ini atapnya kaca. cuma buat market. Semuanya dicolong. Semuanya dicolong. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Bapak. Jalan. Kapan lagi? Sushi deh kita sekarang. Mampus. Kacanya sushi deh. Oh, waduh. Dekat sih. Share tadi itu materialnya apa aja? ACP. ACP ya? Sama apa ya? Ada 2 tadi ya? Sama. Bye. Bye Bapak. Woi, jangan lupa balikin tuh.